ekosistem padang lamun. Ya, sekarang kita ada di ekosistem setelah mangrove, ekosistem padang lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga dan lamun tumbuh memiliki ciri seperti tumbuhan yang ada di daratan. Ekosistem lamun di pesisir dapat ditemui dalam bentuk hamparan padang rumput yang terdiri dari satu spesies atau lebih dan terdapat di daerah tropis dan disebut dengan padang lamun. Ekosistem ini banyak ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang dominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut. Lamun sendiri merupakan satu-satunya tumbuhan dari kelas Liliopsida yang sepenuhnya mampu beradaptasi di lingkungan laut, khususnya di pesisir. Dan lamun merupakan spesies kunci dalam ekosistem. Lamun merupakan spesies kunci dalam ekosistem pesisir yang berperan sebagai tempat memijah, mencari makan, tempat asuhan, dan berlindung berbagai organisme pesisir. Dan lamun tumbuh memiliki ciri seperti tumbuhan yang ada di daratan. Padang lamun di daerah tropis merupakan ekosistem alam yang paling produktif. Selain produktivitasnya yang tinggi, lamun juga mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tinggi. Di seluruh dunia diperkirakan terdapat sebanyak 55 jenis lamun dan di Indonesia ditemukan sekitar 12 jenis yang telah teridentifikasi. Pada tabel ini ditampilkan jenis-jenis lamun yang terdapat di Indonesia, yaitu Cimodose rotundata, Cimodose cerulata, Enhalus acaroides, Halodule finifolia, Halodule decipiens, Halodule minor, Halodule ovalis, Halodule uninervis, Halodule spinulosa, Syringonium isoetifolium, Thalassia hemperici, dan Thalassodendron ciliatum. Dan berikutnya adalah slide yang akan menunjukkan beberapa tampilan morfologi dari lamun yang teridentifikasi di Indonesia. Gambar ini adalah jenis Enhalus acaroides. Enhalus acaroides tumbuh pada substrat berpasir dan berlumpur. Jenis ini merupakan jenis dengan ukuran yang paling besar di antara jenis lamun lainnya ketika ditemui di perairan. Cimodose rotundata. Cimodose cerulata. Thalassia hemperici. Ekosistem lamun di pesisir mempunyai produktivitas biologis yang tinggi, memiliki fungsi sebagai produsen primer dengan berfotosintesis, kemudian mendaur sathara, stabilisator dasar perairan, perangkap sedimen, serta penahan erosi.
Di wilayah perairan Indonesia terdapat sedikitnya 7 marga dan 13 jenis lamun, antara lain marga Hydrocaritaceae dengan spesiesnya N. halus. Penyebaran ekosistem padang lamun di Indonesia mencakup perairan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Di dunia, secara geografis, lamun nampak memang terpusat di dua wilayah, yaitu di Indo-Pasifik Barat dan Karibia. Keberadaan ekosistem lamun di wilayah pesisir secara ekologis memberikan kontribusi yang cukup besar, terutama berperan penting sebagai penyumbang nutrisi bagi kesuburan lingkungan perairan pesisir dan laut. Dari hasil penelitian para peneliti, diketahui bahwa peranan lamun di lingkungan perairan laut dangkal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produsen primer, di mana lamun mempunyai tingkat produktivitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal, seperti ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Peranan lamun yang kedua adalah sebagai habitat biota. Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan berupa alga. Di samping itu, padang lamun atau seagrass beds dapat juga sebagai daerah asuhan, daerah penggembalaan, dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang. Peranan lamun yang ketiga adalah sebagai penangkap sedimen. Daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan gelombang, sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Di samping itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan. Jadi padang lamun yang berfungsi sebagai penangkap sedimen dapat mencegah erosi. Pemanfaatan lamun di Indonesia secara tradisional, lamun telah dimanfaatkan untuk kompos dan pupuk lainnya bagi masyarakat. Kemudian digunakan sebagai bahan cerutu, mainan anak-anak, dianyam menjadi keranjang, tumpukan untuk pematang, mengisi kasur, sebagai panganan, dibuat menjadi jaring ikan. Saat ini, lamun telah dimanfaatkan untuk penyaring limbah, stabilisator pantai, bahan untuk pabrik kertas, bahan makanan, bahan untuk obat-obatan, dan juga sumber bahan kimia lainnya. Ini merupakan bagian paling terakhir dari pertemuan kita hari ini, yaitu tugas mandiri. Dan tugas mandiri yang akan dibuat mengikuti soal-soal yang sudah diberikan, seperti buatlah suatu tabel yang menampilkan perbedaan dan persamaan dari ciri-ciri jenis lamun yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, sebut dan jelaskan manfaat lamun bagi manusia, berikan contohnya. Waktu untuk pengumpulan tugas ini selambat-lambatnya sebentar sebelum jam 23.55 WITA, dan pada hari ini, hari yang sama pelaksanaan kuliah. Dan kedua, jika ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan memanfaatkan melalui e-learning ataupun WA kelompok kuliah. Terima kasih, selamat belajar. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai tambahan pada materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai kita ketemu minggu depan.